Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku yang lainnya. Oke, mungkin minggu lalu aku udah beritahu apa itu QLC atau quarter life crisis gitu ya. Itu mungkin apa sih ciri-cirinya. Nah, mungkin kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya kalau belum melihat apa itu quarter life crisis dan apa itu ciri-cirinya. Mungkin pada video kali ini saya akan memberikan bagaimana sih keluar dari zona zona quarter life crisis yang biasanya dialami umur 20 sampai 30, namun umumnya dirasakan oleh milenial itu 25 sampai 27 tahun umurnya. Nah, namun gimana sih kita caranya keluar dari zona tersebut? Yang pertama, jangan membandingkan quarter life crisis kalian dengan quarter life crisis orang lain. Itu maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah kalian mungkin sudah berusaha keras, sudah melakukan hal yang maksimal, sudah melakukan upaya untuk menggapai atau yang menurut kalian baik atau cita-cita kalian, tapi masih merasa kurang gitu ya. Masih merasa kurang dimana apa yang kalian lakukan itu sia-sia. Itu hal yang pertama. Dan apa yang membuat kalian itu merasa seperti itu karena apa? Karena yang pertama adalah kalian selalu membandingkan diri kalian sendiri dengan orang lain. Mungkin dari sisi pekerjaan kalian yang sudah kelihatannya settle ya, sudah merasa nyaman di pekerjaan kalian, tapi kalian saat santai, saat melihat Instagram di timeline atau feed itu kalian selalu melihat teman kan, wah mereka terlihat baik gitu di postingan mereka, melihat wah sudah menunjukkan mobil, sudah menunjukkan rumah, sudah menikah. Nah, dengan kalian melihat itu kalian merasa hal yang kalian lakukan itu sia-sia gitu ya. Jadi mereka sudah seperti itu, tapi kenapa saya belum seperti itu gitu. Itu yang membuat kalian masih terbelenggu di dalam zona quarter life crisis itu. Jadi yang pertama adalah jangan membandingkan quarter life crisis kalian dengan orang lain, karena setiap orang itu mempunyai zona waktunya masing-masing gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan kalian jangan mengikuti standar hidup orang lain. Itu penting banget itu. Setiap orang mempunyai standar hidupnya masing-masing ya. Kalau misalnya kalian, mohon maaf, orang yang berkecukupan melihat standar orang yang kaya itu, yang kalau berangkat harus naik Porsche atau naik Lamborghini. Nah, itu kalau kalian membandingkan standar hidup kalian dengan standar orang lain, tentunya itu akan gimana ya. Intinya setiap orang itu mempunyai jalannya masing-masing, mempunyai zonanya masing-masing. Kita start di sini, punyai finish sendiri. Nah, jadi janganlah kalian mempunyai standar yang orang lain lakukan gitu ya. Itu akan membuat kalian iri, membuat kalian sakit hati. Kenapa dia bisa begini, kenapa saya nggak bisa begini. Nah, intinya adalah kalian harus juga bersyukur. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah tentukan prioritas kalian. Tentukan prioritas kalian itu maksudnya adalah kalian harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan yang kalian fokuskan itu kalian itu mau kemana, kalian itu mau jadi apa. Misalnya teman kalian itu menjadi polisi, sedangkan cita-cita kalian itu adalah menjadi seorang dokter atau pengusaha. Nah, mungkin cita-cita kalian belum tercapai gitu ya. Ketika kalian sedang menggapai impian itu, mungkin ada banyak kesulitan. Mungkin teman kalian sudah menjadi seorang perwira polisi ataupun TNI. Nah, ketika kalian melihat mereka sudah menjadi seorang perwira ataupun polisi tadi, kalian mungkin akan, aduh dia sudah jadi, kenapa saya menggapai cita-cita saya belum tercapai. Nah, kalian itu akan merasa terdistract gitu ya, merasa aduh dia sudah jadi, saya kok berat banget cita-cita ini ya. Nah, kemudian kalian mungkin cita-cita kalian akan berbelok gitu ya, wah saya ingin mengikuti jejak mereka, jejak dia yang sudah menjadi seperti ini. Nah, itu adalah
kalian tuh nggak punya motivasi atau pendirian hidup gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin jadi pengusaha ya maka kalian harus melakukan langkah-langkah yang sederhana, misalnya berjualan atau apa gitu ya, agar impian kalian itu tercapai. Jadi nggak bingung dengan diri kalian sendiri gitu. Atau mungkin kalian ingin menjadi seorang guru gitu. Ya kalian harus belajar gimana caranya mengajar, harus belajar gimana menghadapi seseorang, mungkin seperti itu ya. Jadi kalian itu jangan selalu melihat kehidupan orang lain gitu, fokuslah pada diri kalian sendiri gitu. Yang keempat adalah kalian harus mencari suasana baru atau lingkungan baru gitu ya. Jadi kalian itu nggak terjebak di dalam lingkup yang cuman gitu-gitu aja. Nah itu contohnya misalnya kalian pindah kosan atau pindah pekerjaan baru atau teman baru. Nah mungkin itu akan membuka wawasan kalian. Oh ternyata kehidupan itu nggak cuman seperti ini, nggak cuman seperti itu. Kalian bisa lebih luas memandang atau bisa melihat sisi lain, gimana sih kehidupan orang lain ya, kehidupan dengan sisi pandangan yang lain ya. Kemudian yang kelima, mindset dan pola pikir kalian ya. Jadi pola pikir kalian itu lebih luas, nggak hanya di stuck di situ-situ aja. Oke, yang keenam, kalian harus membuat rencana hidup. Rencana hidup itu apa sih? Nah, kalian harus menentukan sekarang jangka pendek ya, misalnya 5 tahun dari sekarang atau 10 tahun dari sekarang. Kalian mau ngapain? Apa yang akan kalian capai? Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut kalian akan di dalam game itu ibarat checkpoint gitu ya. Wah, aku sudah mencapai ini. Aku sudah merasa berkembang. Nah, dan 5 tahun kemudian lah, kita ambil katakanlah 5 tahun kemudian, kalian mau jadi apa gitu ya. Aku juga kadang bertanya dengan diri saya sendiri, aku tuh mau jadi apa gitu ya. Ya mungkin hidup itu lucu, kita pengen jadi ini tapi kadang Gusti Allah itu berkehendak lain ya. Kadang bersyukur aja, cuman setidaknya kita harus berusaha untuk menggapai mimpi kita itu. Entah nanti dibelokkan sama yang kuasa ya kita pasrah-pasrah aja gitu ya. Ini poin yang paling penting nih. Intinya kita yang berusaha, kita yang mengajukan proposal, Gusti Allah yang ACC. Nah, intinya itu. Kita sudah berusaha keras tapi kalau Gusti Allah nggak ACC ya sama aja. Intinya kita harus minta ridho Allah agar cita-cita kita itu terwujud sesuai impian kita. Oke, kemudian yang ketujuh adalah kalian harus segera beraksi, nggak cuman bermimpi aja. Nah mungkin banyak orang termasuk saya sendiri banyak mimpinya cuman beraksinya itu jarang banget. Nah jadi membuat kita terbelenggu kenapa di sini aja gitu ya. Ya mungkin banyak faktor, mungkin kalian sudah berusaha terus jatuh, terus merasa ngelopro, merasa nggak mau ngapa-ngapain, terlalu lama berdiam dan nggak mau beraksi lagi. Itu mungkin salah satu kalian yang nggak melakukan perkembangan gitu ya. Mungkin terlalu banyak jatuh juga ada baiknya itu untuk melatih kalian juga. Cuman kalau terlalu banyak jatuh ya kalian harus siap-siap sabar aja dan pasrahkan saja sama rencana Gusti Allah. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalian harus pasrah atau biarkan hal yang terjadi itu mengalir apa adanya gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Itu adalah kita harus, setelah kita melakukan proses semuanya, kita sudah berusaha, sudah berdoa. Nah, tinggal yang ultimate gitu ya. Untuk yang terakhir itu adalah kalian harus pasrah dengan kehendak Tuhan. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita yang berusaha, Gusti Allah yang ACC gitu. Kalau nggak di ACC ya kita ajukan usaha lagi, mungkin ada jalan yang lain yang dipersiapkan yang terbaik untuk kita. Mungkin itu ya, gimana sih kita keluar dari zona quarter life crisis, yaitu mungkin dapat meringankan beban kalian. Beban saya juga dulu pernah seperti itu, pernah mumet dasi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.